kabar adik-adik yang masih belajar di kelas 7? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian untuk melanjutkan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang struktur dan ciri bahasa pada cerita fantasi. Nah, kalian sudah tahu apa saja struktur dan ciri bahasa cerita fantasi? Agar kalian memahami struktur dan ciri bahasa cerita fantasi, perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah awal sebuah cerita yang biasa berisi pengenalan latar dan tokoh. Latar mencakup latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sedangkan tokoh adalah menggambarkan sifat dan watak tokoh dalam sebuah cerita. Orientasi bisa berarti gambaran umum tentang tema, alur yang akan disampaikan kepada pembaca. Sedangkan struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah awal terjadinya sebuah masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita sehingga permasalahan memuncak. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi yang dialami oleh tokoh. Sedangkan struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian berikutnya adalah pola pengembangan orientasi. Pola pengembangan orientasi dikembangkan dengan 3 pola. Yang pertama, pola pengembangan deskripsi latar, mencakup latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kedua, pola pengembangan pengenalan tokoh. Dan yang ketiga adalah pengembangan pengenalan konflik. Pola pengembangan yang kedua adalah komplikasi, yaitu dikembangkan dengan pola menghadirkan tokoh lain. Yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Dan yang ketiga dikembangkan dengan melompat zaman. Sedangkan yang ketiga adalah pola pengembangan resolusi. Resolusi dikembangkan dengan 3 pola juga. Yang pertama dikembangkan dengan pengembangan lompat waktu. Yang kedua dikembangkan dengan mengembangkan sebab akibat yang unik. Sedangkan yang ketiga dikembangkan dengan surprise. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya kata aku, saya untuk sudut pandang orang pertama. Sedangkan kata dia, mereka atau disebut nama pelaku untuk sudut pandang orang ketiga. Berikutnya ciri bahasa fantasi yang kedua adalah menggunakan kata yang berkaitan erat dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar seperti latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ciri yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias, makna yang tidak sebenarnya, sedangkan makna khusus, makna yang artinya lebih sempit. Sedangkan yang keempat menggunakan kata sambung urutan waktu seperti ketika, kemudian, setelah itu, sementara itu, sebelum, dan sebagainya. Ciri bahasa yang kelima adalah menggunakan kata sambung urutan waktu sebagai penanda datangnya tokoh lain atau perubahan latar seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ciri yang keenam adalah menggunakan kata ungkapan keterkejutan bertujuan untuk memulai masalah atau menggerakkan cerita. Sedangkan ciri yang ketujuh adalah menggunakan dialog atau kalimat langsung. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap terus belajar. Anak Indonesia, cerdas berbahasa Indonesia, cermin pemuda Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.